Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4 SD. Ketemu lagi dengan Ibu Guru Indriani. Mari kita belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui kegiatan membaca puisi penari dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan puisi tersebut, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. 2. Melalui kegiatan mencari informasi tentang beberapa gerakan tari daerah, siswa dapat mengetahui dan menjelaskan gerak tari kreasi daerah dengan rinci. 3. Melalui kegiatan mengikuti gerakan tari daerah, siswa dapat mempraktikkan gerakan tari kreasi daerah dengan percaya diri. 4. Melalui kegiatan membaca teks manfaat makhluk hidup di sekitar kita dan membuat peta pikiran dari bacaan tersebut, siswa dapat menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan benar. 5. Melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitarnya, siswa membuat laporan hasil pengamatan tentang manfaat makhluk hidup dengan benar. Sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran 2. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Ayo berdiskusi. Siapakah di antaramu yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu, yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Jika kamu harus memilih, pekerja seni manakah yang paling kamu sukai? Ayo membaca. Apakah kamu menyukai seni tari? Ada banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Bacalah teks berikut dengan seksama. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah? Nama tariannya Tari Gandrung, berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Pertanyaan kedua, apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajah? Yaitu tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. 3. Sikap dan nilai apa saja yang ditunjukkan Ibu Supinah sebagai seorang penari daerah? Yaitu sikap belajar dengan rajin dan tidak pernah menyesali keputusannya dan merasa bangga dengan tari gandrung. Sedangkan nilai yang ditunjukkan adalah ikut mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Pertanyaan 4. Menurutmu sikap, nilai, dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Sikap yang diperlukan untuk menjadi seorang penari adalah sikap cinta, bangga atas kebudayaan bangsa. Dan sikap yang dibutuhkan adalah kedisiplinan, kerja keras, pantang menyerah dalam berlatih. Sedangkan keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan melakukan gerakan tari dengan baik. Nomor 5. Cobalah lakukan beberapa gerakan tari gandrung atau tari khas daerahmu. Silakan lakukan gerakan tarian di rumah masing-masing.
Ayo membaca. Puisi penari karya Has Cahya Triliun Laksono. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan. Liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama dengan temanmu dan jawab pertanyaan berikut. 1. Apakah judul puisi di atas? Siapakah penulisnya? Judul puisi di atas adalah Puisi Penari karya Has Cahya Triliun Laksono. 2. Terdiri atas berapa baitkah puisi penari? 6 bait. 3. Terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? Dari 2 baris dan 12 baris seluruhnya. 4. Ceritakan tentang apakah puisi penari? Buatlah sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi tersebut. Puisi penari menceritakan tentang gemulainya seorang penari yang tercermin dari gerakan, lirik mata, dan senyumannya. 5. Buatlah sebuah gambar yang menggambarkan kisah dalam puisi penari. Ayo mengamati. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya, akan tetapi jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Amatilah gambar berikut. Pasangkan keterangan berikut ini dengan gambar yang sesuai agar kamu mengetahui nama tarian dan asal tari daerah tersebut. Tari pendet dari Bali. Tari piring dari Sumatera Barat. Tari remo dari Jawa Timur. Tari saman dari Aceh. Ayo berlatih. Kamu akan melakukan kegiatan berikut ini secara berkelompok yang terdiri atas 4 hingga 5 orang. Ikutilah langkah-langkah kegiatan berikut. Pilihlah salah satu tari daerah yang paling kamu suka atau yang paling kamu kenal. Carilah informasi dari berbagai sumber dan cari informasi dari beberapa gerakan tari daerah pilihanmu. Kemudian cobalah untuk mengikuti beberapa gerak tari daerah pilihanmu. Contoh tari pendet asal tarian dari Bali, cerita tentang tari, yaitu tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat peribadatan umat Hindu di Bali, Indonesia. Nama gerakannya ada 11. 1. Ngumpak penyalin. 2. Duduk bersimpu. 3. Leher ngilek. 4. Ngangem kanan. 5. Ngenjet gerak peralihan. 6. Ngontak pinggang. 7. Ngeluk rebah. 8. Ngumbang ombak. 9. Ngelung kiri kanan. 10. Ngentrak berjalan cepat. 11. Metanjek ngandang. Berikutnya tari saman, asal tarian dari Nangro, Aceh Darussalam. Cerita tentang tari saman adalah salah satu tarian tradisional Aceh dari suku Gayo yang dibawakan pria dan diciptakan oleh Syekh Saman. Nama gerakan tari: 1. Tari saman ada 2 unsur, yaitu tepuk dada dan tepuk tangan. 2. Guncang. 3. Kirep. 4. Linggang. 5. Surang saring.
Ayo membaca. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apa manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk mengurai sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Ayo membaca. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Salah satunya 1. Sumber bahan pangan, 2. Sandang atau pakaian, 3. Peralatan rumah tangga, dan 4. Produk kesehatan. Berdasarkan bacaan di atas dan juga dari berbagai sumber yang kamu ketahui, lakukan kegiatan berikut. 1. Buatlah sebuah peta pikiran untuk menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Hewan ada 6 manfaatnya, yaitu bahan makanan, bahan pakaian, bahan kerajinan, objek uji coba, membantu pekerjaan manusia, dan bahan obat. Sedangkan manfaat tumbuhan, bahan makanan, bahan pakaian, penghasil oksigen, penyerap karbon dioksida, bahan hiasan, bahan obat. 2. Jelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitar, yaitu sebagai bahan makanan, bahan pakaian, penghasil oksigen, dan penyerap karbon dioksida. 3. Jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitar sebagai bahan makanan, bahan pakaian, objek uji coba, bahan obat, bahan kerajinan, dan membantu pekerjaan manusia. 4. Apakah yang akan terjadi pada daerah yang tidak subur sehingga tumbuhan sulit tumbuh? Yaitu suhu akan berubah secara drastis. Hewan banyak yang punah dan akan terjadi kekeringan sebab tidak ada air. 5. Apa yang akan terjadi pada hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh kegiatan manusia? Yaitu mengalami kekurangan makanan dan dapat menyebabkan kepunahan. Ayo mengamati. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu dan sekolahmu dengan seksama. Buatlah daftar tumbuhan dan hewan yang ada di sana. 2. Amati manfaatnya. Bandingkan hasil pengamatanmu. Ceritakan di depan kelas dan gunakan tabel berikut untuk membantumu. Di rumah dan di sekolah. Tiga, bandingkan hasil pengamatanmu dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Adakah tumbuhan yang sama yang ada di rumah dan di sekolahmu? Yaitu ada, misalkan tumbuhan mawar atau tumbuhan palem. Jika ada, apakah keduanya dimanfaatkan dengan cara yang sama? Jelaskan. Ya, keduanya dimanfaatkan sebagai peneduh dan tanaman hias. Adakah hewan yang sama yang ada di rumah dan di sekolahmu? Ada, misalkan hewan ikan.
Jika ada, apakah keduanya dimanfaatkan dengan cara yang sama? Jelaskan. Ikan di rumah untuk dikonsumsi, sedangkan di sekolah sebagai objek percobaan. Berikutnya, apakah yang dapat kamu simpulkan dari pengamatanmu di atas? Yaitu kesimpulanku, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tumbuhan dan hewan perlu dijaga kelestariannya. Sekian dan terima kasih. Pembahasan materi tema 6 subtema 2 pembelajaran 2 hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat dan komentarlah yang baik-baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.